semuanya, perkenalkan nama saya Esther Devani Wanapurba. Saya berasal dari Universitas Tanjung Pura. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang UTS, Sejarah Pemikiran Ekonomi. Baik, saya akan memulainya. Yang pertama, saya akan menjelaskan itu apa arti sosialisme. Sosialisme diartikan sebagai bentuk perekonomian yang pemerintahannya paling kurang bertindak sebagai pihak yang dipercayai oleh seluruh warga masyarakat. Pemerintah juga sebagai pihak yang menasionalisasikan industri-industri besar seperti pertambangan, jalan-jalan, jembatan, kereta api, serta cabang-cabang produksi lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam bentuk yang paling lengkap, sosialisme ini melibatkan pemilikan semua alat-alat produksi, termasuk di dalamnya tanah-tanah, pertanian oleh negara, dan menghilangkan milik swasta. Sosialisme ini menggambarkan pergeseran milik kekayaan dari swasta ke pemerintah yang berlangsung secara perlahan melalui prosedur peraturan pemerintah dengan memberikan kompensasi pada pemilik-pemilik swasta. Dalam masyarakat sosialis, yang menonjol adalah rasa kebersamaan atau kolektivitas. Keputusan-keputusan ekonomi itu disusun, direncanakan dan dikontrol oleh kekuatan pusat. Pertanyaan kedua, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa aja yang mendorong lahirnya pemikiran sosialisme. Nah, di sini saya menjelaskannya ada 4. Yang pertama, faktor-faktornya yaitu karena adanya revolusi industri. Yang kedua, karena bangkitnya kaum borjuis atau majikan dan kaum proletar atau buruh. Yang ketiga, munculnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih terpelajar dan lebih rasional terhadap kehidupan sosial dan masyarakat, manusia dan masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, adanya tuntutan-tuntutan berlakunya demokrasi dari hasil revolusi Prancis. Baik, pertanyaan ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan perbedaan antara sosialisme dan komunisme. Di sini saya menjelaskan ada 5 perbedaan antara sosialisme dan komunisme. Yang pertama, komunisme memandang semua properti sebagai milik umum dan secara efektif tidak ada properti pribadi atau barang yang dimiliki oleh individu. Sedangkan sosialisme lebih suka melihat individu yang masih memiliki properti pribadi mereka, tetapi semua kapasitas industri dan produksi akan dimiliki secara komunal dan dikelola oleh konsensus atau pemerintah. Yang kedua, sosialisme pada intinya merupakan filsafat ekonomi, sedangkan sosialisme adalah ekonomi dan politik dalam pernyataannya bahwa pemerintah menjadi pemilik pusat dengan pengambil keputusan dalam segala hal. Yang ketiga, komunisme menolak agama apapun dalam agama negara komunis yang benar secara efektif dihapuskan. Karena sosialisme itu adalah ekonomi hanya dalam fokusnya. Kebebasan beragama diperbolehkan, meskipun beberapa penafsiran melihatnya sebagai mempromosikan sekularisme dalam sifatnya. Yang keempat, komunisme ini melihat penghapusan sepenuhnya perbedaan kelas karena setiap orang diperlakukan secara efektif sama. Sedangkan sosialisme ini melihat pengurangan di sini, tetapi perbedaan kelas masih ada karena ada kapasitas bagi sebagian orang untuk mencapai kekayaan lebih dari yang lain. Dan yang terakhir, komunisme itu melihat transisi dan kapitalisme sebagai revolusi kekerasan di mana sistem yang ada secara efektif dihancurkan ketika para pekerja bangkit melawan kelas menengah dan atas. Sedangkan sosialisme ini agak melihat transisi bertahap dan kapitalisme melalui proses hukum dan politik yang melihat setiap orang pada dasarnya diperlakukan sama pada saat lahir. Terus pertanyaan yang keempat, jelaskan kekuatan dan kelemahan sistem sosialis. Kekuatan sistem sosialis itu ada 3. Yang pertama, pemerintah menyediakan segala kebutuhan pokok bagi setiap warga negara. Tersedianya kebutuhan pokok, sandang pangan dan papan, kemudahan fasilitas kesehatan, serta tempat dan lain-lain. Setiap individu mendapatkan pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan negara. Yang kedua, didasarkan pada perencanaan negara. Maksudnya ialah semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan negara. Dengan demikian, masalah kelebihan dan kekurangan dalam produksi seperti yang berlaku dalam sistem ekonomi kapitalis tidak akan terjadi. Yang ketiga, produksi dikelola oleh negara. Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara, sedangkan keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan negara. Kelemahan sistem sosialis ada 3. Yang pertama, sulit melakukan transaksi tawar-menawar.
di mana tawar-menawar ini sangat sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan sebanyak 2 kali. Jual beli ini sangat terbatas, demikian pula masalah harga juga ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, stabilitas perekonomian negara sosialis lebih disebabkan oleh tingkat harga yang ditentukan oleh negara, bukan ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang kedua, membatasi kebebasan kepemilikan pribadi. Itu maksudnya ialah sistem ini menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri. Hal ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa sistem ini terlihat kepada sistem ekonomi diktator. Buruh dijadikan budak masyarakat yang memaksanya sebagai pekerja sebagai mesin. Dan yang terakhir, mengabaikan pendidikan moral, di mana dalam sistem ini semua kegiatan tertuju pada capaian ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan. Dengan demikian, apabila capaian ekonomi menjadi tujuan utama dan nilai moral tidak diperhatikan, maka kriminalitas menjadi sebuah pemandangan yang lumrah. Baik, sekian dari penjelasan UTS saya. Apabila saya terdapat kesalahan kata dan ucapan, saya mohon maaf.